juga karena menggenapi dia juga disunat. Tapi nanti kalau dia sendiri sudah membuka yang baru, makanya kita yang di dalam Yesus sunatnya itu bukan jasmani lagi. Kalau orang kafir-kafirkan orang yang sudah bertobat, saudara, itu urusan dia. Tapi dia adalah bukan yang jasmani itu. Paulus dulu sudah disunat, tapi dia bertobat sungguh-sungguh, saudara. Itulah yang dihitung Tuhan bagi dia. Yang dahulu itu dianggap nggak ada. Rasul Paulus berkata itu semua kosong, sampah. Jadi termasuk sunat yang dia sudah laksanakan itu bagi dia sampah. Sunat jasmani itu, saudara. Ya, baca lanjut. Dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, jadi termasuk sunat jasmaninya itu tadi, itu rugi, itu bukan itu. Tapi sunat yang benar kita sudah lihat ayat 3. Kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegang dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lainnya. Sementara kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita sudah bersunat rohani menanggalkan kehidupan lama, itu penyembah-penyembah yang benar di akhir zaman. Kita akan masih tetap memperhatikan, karena ini firman Tuhan ini adalah batas di dalam kemurahan Tuhan untuk dunia ini. Jadi bukan untuk kita saja, tapi untuk dunia ini. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini. Saya bacakan bagi kita Yohanes pasal 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus ini sangat berarti bagi dunia ini. Bukan hanya sekelompok orang, tapi bagi dunia ini. Karena ini adalah batas yang sangat luar biasa di dalam pencurahan kasih karunia dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi adalah batas yang tadinya orang kalau menghampiri hadirat Tuhan, kekristenan belum ada, dan yang ada hanyalah agama Yahudi yang mereka adalah berporos kepada hukum Taurat dan syarat-syarat hidup yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Dan itu berjalan sampai masa hakim-hakim, sampai juga masa raja-raja, sampai juga melewati 400 tahun
antar perjanjian lama dan perjanjian baru. Baru sesudah itu dalam ibadah orang Yahudi itu Yesus melihat ingin disucikan, tapi Yesus berkata bukan lagi hanya seperti itu, harus dirombak. Inilah sebagai batas kemurahan Allah yang sangat besar di dalam Yesus Kristus, sehingga terjadilah perubahan yang sangat besar. Cara berporos dalam hukum Taurat, cara penebusan dosa dari korban binatang langsung kepada Yesus, anak domba Allah. Jadi sudah berbeda. Poros daripada agama Yahudi itu ialah Taurat. Itu sudah selesai pekerjaannya sebagai penuntun sampai kepada Yesus Kristus, sudah selesai di dalam memulai pembangunan. Itulah di dalam kematian dan kebangkitannya 3 hari itu Yesus sudah mengerjakan penebusan dosa. Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Yesus sudah mengalahkan iblis. Yesus sudah mengambil kunci maut. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, untuk malam hari ini kita akan melihat perubahan dari hal bersunat. Nah, karena di dalam hukum Taurat itu adalah juga bersunat itu merupakan yang ada di sana sebagai juga hal yang inti dalam ibadah orang Israel. Saya mau mengajak kita membaca di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang kelima, supaya kita mulai satu, sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara-saudaraku, ini namanya sunat
jasmani, sunat secara fisik. Yang pertama sekali dilakukan oleh Abraham supaya menyatu kepada Abraham untuk tidak mengalami kebinasaan. Supaya tidak dibinasakan, maka sunat itu menyatukan kepada Abraham yang menerima janji supaya mereka tidak mengalami dibinasakan. Saya mau ajak kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-17. Jadi supaya kita di akhir zaman ini tidak hanya berlari tanpa pengertian, atau seperti kata Rasul Paulus, tidak sembarang meninju seperti meninju angin. Karena banyak, saudaraku, nanti hal-hal yang palsu ataupun ibadah yang hanya tanpa pengertian. Rasul Paulus mengajarkan banyak orang ibadah tanpa pengertian, dan banyak juga ibadah dengan poros pengajaran yang hanya sewenang-wenang, tidak punya tujuan yang sesungguhnya di dalam kehendak Allah. Kita akan lihat permulaan daripada sunat, bahkan merupakan yang pertama sekali. Kejadian pasal yang ke-17 mulai ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ini sunat secara fisik, secara jasmani, secara lahiriah. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki yang diantara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu, orang yang engkau beli dengan uang, harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku ini menjadi perjanjian yang kekal. Jadi ini disatukan kepada Musa. 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi saudara-saudaraku, ini sunat untuk disatukan kepada Abraham yang sudah menerima janji. Aku menjadikan engkau bangsa yang besar, aku akan menjadikan keturunanmu banyak, aku akan memberkati engkau. Hanya saudara-saudaraku, biarpun disatukan kepada Abraham, masih ada pembagian. Ada keturunan yang tempatnya di langit seperti bintang di langit, tapi ada juga keturunan seperti pasir di tepi laut. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan di sini, anak yang pertama yang ada pada Abraham dan mengalami disunat itu justru dari Hagar.
Ini saudara-saudaraku dari Hagar. Tapi untuk perjanjian yang sungguh bukan dari Hagar. Nah, ayat 15 Kejadian 17. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan berikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa akan lahir daripadanya. Jadi yang menjadi keberkatan adalah dari istrinya Sarah. Dan perjanjian itu memberikan tanah Kanaan. Buktinya yang mendiami tanah Kanaan adalah keturunan dari Sarah dengan anaknya Ishak, Yakub, dan anaknya 12 bangsa Israel. Itulah yang ada di tanah Kanaan. Jadi itu yang keberkatan. Ada banyak lagi anak Abraham. Dan dari keturunan sesudah Sarah meninggal, Abraham masih menikah lagi, ada lagi anak-anaknya. Tapi yang benar-benar mendiami tanah Kanaan itu adalah bangsa Israel. Ismail walaupun dia pertama sekali disunat dengan arti disatukan kepada Abraham, dia juga diberkati. Saudara-saudaraku, berkat dari Yesus juga luar biasa banyak. Tetapi berkat itu ada yang khusus, ada juga berkat yang umum. Itu sebabnya Allah memberkati semua manusia, memberikan matahari, baik yang jahat, baik yang baik, orang jahat atau orang baik. Dia memberikan hujan, dia memberikan hidup buat jasmani ini. Tapi untuk menjadi hidup yang kekal, itu juga nanti harus dilihat mulai dari Yesus Kristus. Sebabnya saudaraku, rombak bait Allah ini dan aku dirikan dalam 3 hari, bahwa itu nanti membuka jalan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi apapun kalau cara ibadah orang, semua nanti tidak akan berlaku. Hanya pengiringan kepada Yesus yang berlaku. Bangsa Israel dengan cara Taurat juga enggak. Apapun cara-caranya yang dulu itu sudah tidak. Berganti semua. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui ibadah di dalam Yesus Kristus. Sebabnya Yesus juga berkata, ataupun dalam Alkitab dikatakan, Kisah Rasul 4 ayat 12, maka di bawah kolong langit ini tidak ada lagi nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita selamat kecuali hanya di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita lihat di sini tadi Kejadian 17 ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, jangan engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa akan lahir daripadanya. Ini
saudara-saudaraku. Jadi dalam pandangan Abraham ada pikirannya, karena dia belum melihat Ishak itu, belum lahir, maka dalam pemikirannya dalam ayat 18 kita baca, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak-anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Nah, jadi belum lahir ini tapi sudah diberi nama, saudaraku. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian kekal untuk keturunannya. Nah ini menjadi perjanjian yang kekal. Itu turunan Abraham melalui Ishak. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu, dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi yang berkat untuk Ismail itu berkat umum, bukan berkat perjanjian. Ini saudara-saudaraku, kita harus mengerti. Itu sebabnya kita akan memperhatikan apa yang harus ada kita lakukan dalam ibadah kita. Sunat yang benar. Itu sebabnya kalau sunat yang diandalkan oleh agama-agama lain, sunat jasmani, itu bukan untuk perjanjian. Itu hanya syarat agama. Itu hanya syarat sebagai ada hubungan dengan Abraham, tapi bukan perjanjian untuk kekekalan. Itu sebabnya yang untuk perjanjian kekal itu tinggal di tanah Kanaan, di tanah yang ada ditempati oleh bangsa Israel. Itu sebabnya itu direbut terus, tapi sampai Tuhan datang itu nggak bisa direbut, karena itu sudah perjanjian, saudara-saudara, untuk orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau demikian, apa yang kita lakukan dalam sunat ini? Tadi kita sudah lihat kalau sunat jasmani itu yang kita lakukan untuk cara iman, maka itu kita sudah membuang Yesus Kristus. Kita sudah tidak di dalam karunia Tuhan lagi. Kita bukan perjanjian lagi dalam Yesus Kristus. Karena kalau kita lihat 12 suku bangsa Israel itu nanti harus ditutup dalam Yesus Kristus, dalam silsilah mulai dari Abraham. Kalau kita boleh baca di dalam kitab Matius pasal yang pertama, supaya kita diteguhkan untuk sebentar kita berserah kepada Tuhan, dan biar kita terus berpegang sampai kita mengalami berkat yang luar biasa. Dari Injil Matius pasal yang pertama, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi nanti Abraham itu, Ishak itu harus dituju kepada Yesus Kristus. Dan kalau kita perhatikan, saya pendek saja ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel
sampai Kristus. Nanti di mana Yesus berkata, ya kalau dia sudah Kristus itu artinya dia sudah mulai mengadakan pekerjaan dan dia sudah ditetapkan. Yesus artinya juru selamat, Kristus artinya diurapi. Jadi Yesus sudah datang dari Sungai Yordan. Sudah selesai dia diurapi. Karena pengurapan Yesus itu ada di dalam baptisan di Sungai Yordan. Ada Roh Kudus turun kepadanya, itu pengurapan, dan ada suara yang terdengar, inilah anakku satu-satunya yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan kelahiran Yesus ayat 18 itu boleh kita lihat. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, ayat 21 saja supaya cepat. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi anak laki-laki engkau akan menamakan dia Yesus. Saudaraku, Yesus ini itu sudah lengkap. Dan kita sudah mendengar dalam Yohanes bahwa nama itu adalah nama Bapa yang diberikan kepadanya. Jadi lengkaplah itu untuk keselamatan. Itu sebabnya kita harus disatukan kepada itu. Nama itu kepada Yesus. Sunat menyatukan kepada Abraham, tapi kita disatukan kepada Yesus. Dan nanti ada sunat kita, sunat apa nanti kita lihat. Nah, ini saudara-saudaraku yang terkasih, biar semua kita nanti dari dasar firman kita akan menyembah. Baik, kita mau baca dulu sebentar dalam Yohanes yang kita sudah baca, pasal yang ke-17. Aku berdoa untuk mereka, ini 9, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka. Ini yang sudah berkat khusus, saudara. Jadi bukan berkat umum lagi. Kalau berkat umum itu bisa banyak, dan juga bisa saudara-saudaraku menjadi raja-raja dunia. Nanti kalau ini di gereja, boleh bangun gereja, boleh banyak anggota, tapi tidak mencapai target kerohanian, tak bernoda, tak bercacat, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Tidak seperti itu. Banyak saudara-saudaraku di dalamnya ada pengajaran sewenang-wenang, ada juga beribadah giat tapi tanpa pengertian yang benar. Segala macam ada di situ. Jadi ini sudah doa khusus. Harus benar-benar menjadi milik Allah. Dalam ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Saudaraku, ini khusus gereja yang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Kalau seorang bapak berkata kepada anaknya, kamu milikku, nggak boleh. Nah, apalagi seorang bapak kepada anaknya perempuan, kamu milikku, nggak boleh. Salah. Harus berkata apa? Kamu anakku. Tapi kalau suami berkata kepada istrinya, kamu milikku, ya harus. Nggak bisa dibantah. Itu sebabnya kerohanian yang sudah dewasa,
Itu yang didoakan oleh Yesus. Jadi bukan umum lagi, saudaraku. Ini berkat khusus. Seperti ya Isa, lewat dia, saudara. Bukan anak-anak yang lain, banyak anaknya Abraham, termasuk Ismail, banyak. 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ini karena sudah mengalami penebusan dan sudah mengalami penyucian oleh firman. Jadi penebusan darah, kehidupan yang lama, lahir baru, semakin didewasakan dengan firman, sampai benar-benar gereja yang menyerahkan hidup untuk disempurnakan. Ini milik Tuhan. Dan ini yang mampu untuk menyongsong hari kedatangan Tuhan. Di mana Matius 25 ayat 6 ada suara yang berseru-seru pada waktu tengah malam, mempelai datang, song-songlah dia. Ini akan menjadi milik Tuhan langsung. Ini berkat yang khusus, saudara. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Ini Yesus sudah selesai mengerjakan pekerjaannya. Jadi dia tinggal di sebelah kanan Bapa dan menjadi pendoa sama. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi Yesus itu nama Bapa itu, nama Allah Bapa diberikan kepada anaknya. Itu sebabnya namanya adalah Yesus. Makanya nama itu langsung dari Tuhan lewat malaikat. Ini namanya, tidak boleh yang lain, Yesus. Dan kalau dia nanti dibaptis di Sungai Yordan, nah, itu penetapan Yesus juru selamat menjadi Yesus Kristus, diurapi menjadi juru selamat untuk mengangkat umatnya yang khusus. Dan kalau semuanya mau, saudaraku, meningkat, itulah milik Tuhan. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, jadi nama Allah yang diberikan kepadanya itu Yesus, itu nama Allah Bapa itu. Ini kita harus mengerti. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saudara-saudaraku, maka pergumulan kita harus sunat secara rohani untuk menyatukan kita kepada Yesus Kristus. Sunat jasmani yang pertama dilakukan menyatukan kepada Abraham. Tapi sekarang untuk menyatukan kita kepada Yesus Kristus. Dalam Filipi pasal yang ketiga, kalau ada yang suka baca ayat 2 dengan 3, boleh tolong. Filipi 3 ayat 2 dan 3. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya, saudaraku, justru kalau sunat jasmani itu tidak ada menjadi jaminan, karena bukan itu, nggak ada artinya itu. Dan kalau hati yang sungguh-sungguh rindu dilepaskan dari dosa dan benar-benar
yang benar, menanggalkan kehidupan yang lama. Jadi kalau hanya bersunat secara jasmani, kalau itu karena keimanan, ya maka itu tidak ada arti, saudara. Itu bisa disebut penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Itu adalah orang yang sudah menerima korban kematian Yesus, sudah mengalami penebusan, mengalami penyucian, sudah melewati tapal batas tadi, sudah menjadi bangunan Yesus yang berpondasi dalam korban Yesus Kristus. Dan karena penyerahan yang benar, maka dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itulah sunat yang benar. Saudara-saudaraku, jadi kalau sunat jasmani itu orang bisa tambah jahat, membunuh, benci. Tapi kalau sunat yang benar, tidak ada kebencian sama sekali, tidak ada roh untuk menyakiti orang lain, mau siapa saja pun, orang berdosa atau orang benar, tidak boleh, satu iman atau tidak, tidak boleh. Semua penghakiman hanya diserahkan kepada Allah. Ini kalau sunat sudah benar, saudara. Tapi kalau sunat hanya potong secara lahiriah, oh, belum tentu sudah bertobat orang yang begitu. Ya, malah ada kita dengar orang yang potong sampai habis, bukan sunat lagi, habis semua dipotong. Tapi hatinya belum tentu bertobat, bikin kacau, bikin ribut. Apakah itu sunat yang benar? Karena dia sudah sampai habis sekalipun, kalau hatinya belum bertobat, itu di hadapan Allah tidak benar. Tapi tidak disunat seperti itu. Kalau dia sudah hidup lama ditinggalkan, berserah kepada Tuhan, sampai dimeteraikan oleh Roh Kudus, itulah bersunat yang benar. Dan itu mulai daripada rembak yang lama ini aku jadikan baru, yang berpondasi bangunan 3 hari. Itulah penebusan Yesus di dalam kayu salib itu sampai dia dikubur. Maka iblis sudah dikalahkan, mau dikalahkan, dosa diselesaikan, dan Roh Kudus boleh turun bagi dunia ini. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, itulah yang bersunat secara benar. Saudara-saudaraku, itu sebabnya Rasul Paulus dulu dia disunat, tapi dia rasa itu semua tidak ada, itu enggak berkenan kepada Allah. Saya akan lanjut baca, atau siapa yang membantu baca sampai ayat yang ke-6. Ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8. Ya, udah disunat dia dulu. Sama hari ke-8. Yesus juga karena menggenapi, dia juga disunat. Tapi nanti kalau dia sendiri sudah membuka yang baru, makanya kita yang di dalam Yesus, sunatnya itu bukan jasmani lagi. Kalau orang kafir-kafirkan orang yang sudah bertobat, saudara, itu urusan dia. Tapi dia adalah bukan yang jasmani itu. Paulus dulu sudah disunat, tapi dia bertobat sungguh-sungguh, saudara. Itulah yang dihitung Tuhan bagi dia. Yang dahulu itu dianggap nggak ada,
Rasul Paulus berkata itu semua kosong, sampah. Jadi termasuk sunat yang dia sudah laksanakan itu bagi dia sampah. Sunat jasmani itu, saudara. Ya, baca lanjut. Dari suku Benyamin, orang Ibrani Israel asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, jadi termasuk sunat jasmaninya itu tadi itu rugi itu, bukan itu. Tapi sunat yang benar kita sudah lihat ayat 3. Kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sementara kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita sudah bersunat rohani menanggalkan kehidupan lama, itu penyembah-penyembah yang benar di akhir zaman. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Baca lagi. Yohanes 4 ayat yang ke-23, yang firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Iya, jadi kita harus menanggalkan dulu hal-hal yang lama. Jadi bermegah di dalam Kristus Yesus karena kita sudah menanggalkan kehidupan yang lama. Beribadah di dalam roh Allah, baru kita menyembah Allah dengan benar. Dari sini nanti kita akan mengalami kemenangan dan keberkatan di dalam Yesus Kristus. Sebabnya saudara-saudaraku, sunat yang berkenan kepada Tuhan, kalau kita lanjut lagi tadi di dalam ayat yang ke-11 Galatia 5 tadi, dan lagi aku ini saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengindirikan saja dirinya. Jadi saudaraku, kalau kita perhatikan, bukan lagi sunat yang seperti lahiriah itu. Jadi Rasul Paulus tidak memberitakan itu lagi. Ya. Jadi kita harus sampai yang benar-benar di dalam Kristus. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat ini secara lahiriah tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Pasal yang ke-6 kita akan baca lagi ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ini saudara-saudara. Jadi malam hari ini kalau kita mau menyembah Tuhan, semua kita harus ciptaan yang baru. Supaya penyembahan kita berkenan kepada Bapa, supaya kehidupan kita juga mendapat jawaban atas segala apapun persoalan kita, karena kita sudah menjadi kehidupan
yang baru. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Jadi Israel semua harus sama di dalam Yesus dan bukan mempertahankan yang lama itu. Itu sebabnya rombak. Kita sudah dengar baik Allah tidak lagi seperti itu, sunat tidak seperti itu lagi, penebusan dosa bukan seperti itu lagi. Kalau dulu penebusan dosa itu binatang-binatang, tapi sekarang Yesus Kristus. Cuma belum sekarang itu, ya kita akan lihat nanti satu-satu. Imam besarnya bukan lagi keturunan Harun, tapi langsung keturunan Melkisedek yang tidak ada silsilah. Itu langsung Yesus Kristus sendiri yang langsung masuk ke surga, imam besar kita. Jadi semua ada perubahan, saudara-saudaraku. Kita harus mengerti supaya semuanya menjadi ibadah yang baik, ibadah yang sangat berkenan kepada Tuhan. Nah, kita sudah melihat semuanya. Tadi Galatia pasal yang ke-6 kita sudah baca juga. Pasal 5 juga kita sudah membaca. Sekarang saya juga masih akan baca pasal yang ke-3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ini yang kita harus perhatikan, saudara-saudara yang terkasih. Jadi kita sudah dengar juga dari kemarin, dari hal Taurat itu semua tetap bukan Taurat itu lagi, bukan sunat secara lahiriah itu lagi, tapi semua harus jadi yang baru dalam Yesus Kristus. Pasal 3 ayat 11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi semua adalah menjadi satu yang baru dalam Kristus. Ya, dan semua kita harus di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ini yang sangat dikehendaki Allah bagi kita di akhir zaman ini. Kita baca lagi beberapa ayat sebelum kita akan berdoa. Saya mau baca dulu di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Ini saudara-saudaraku, banyak orang membanggakan sunat yang dilakukan manusia. Apalagi kalau sekarang menyunat itu sudah canggih, saudaraku, pakai laser, nggak rasa sakit lagi, enak aja sudah. Tapi ke dalam batin, ke dalam hati, nggak ada sesuatu pengaruh. Sebabnya di sini kita lihat, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ini yang harus diperhatikan. Ini yang berkenan kepada Tuhan. Jadi orang biar disunat, tapi terus saja dalam dosa. Dan artinya saudaraku, kita harus meningkat di dalam Yesus. Rombak aku akan bangun dalam 3 hari. Itu satu hal yang indah, saudara.
surganya Tuhan. Karena surganya Tuhan itu tidak ada boleh masuk sedikit noda, tidak boleh sedikit dosa. Makanya surganya orang berbeda-beda. Ada yang tidak memperhatikan sampai ke situ. Ada yang bukan hanya menyembah Allah, tapi nanti akan tidur dengan banyak wanita. Kayak di Los mungkin. Itu surga yang mereka tuju. Tapi kalau surga yang benar harus tidak ada dosa. Dalam Yerusalem baru tidak akan masuk ke dalamnya sedikit pun dosa. Saudara-saudaraku, itu sebabnya kita lihat di sini. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ini 3 hari itu tadi. Itu dasar dari kehidupan kita, iman kita, sunat kita. 3 hari itu. Dan itu membawa kita sunat hati, yang artinya menanggalkan dosa. Terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Dan kalau ini boleh terjadi, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sungguh luar biasa, saudaraku, kemurahan Tuhan bagi kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kalau orang menghina salib itu silakan, urusan dia, mau diapain pun itu, bilang apapun di situ, silakan. Tapi kalau yang mau merasakan sungguh-sungguh, dia akan merasakan beban dosa begitu ditanggalkan. Ada sukacita. Dan orang yang akan berubah tidak akan menyalahkan orang, mengatakan gila, kafir, apa semuanya. Tidak. Itu menyerahkan kepada Tuhan. Justru kalau kita lihat orang berdosa, kita doakan supaya bertobat. Jadi bukan mengkafir-kafirkan, bukan membinatang-binatangkan. Roh yang menghidupkan. Karena yang baru dalam Kristus adalah roh kasih, roh pengampunan. Ini saudara-saudaraku, itulah berkat Tuhan yang luar biasa dalam kita. Jadi kita disunat di dalam Dia dengan menanggalkan hidup lama. Jadi bukan sunat secara lahiriah. Justru orang yang disunat secara lahiriah itu, kalau dia tidak mengerti menanggalkan kehidupan lama, malah mereka disebut semakin brutal, membunuh, menyakiti. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita akan melihat lagi beberapa sebelum kita akan berdoa dalam Filipi 3 tadi. Itu kehidupan yang tidak merasakan anugerah dan berkat Tuhan. Dan kalau kita akan semakin memperhatikan lagi, saudaraku, ya, saya akan ajak kita kembali membaca beberapa ayat
Galatia pasal 5 tadi kita sudah baca, tapi boleh tolong diulang. Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6, yang firman Tuhan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ya, jadi hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi kalau sunat jasmani itu biar dikarat, biar dia apapun, kalau belum dia benar-benar sadar minta ampun atas kekurangannya, belum ada artinya ke dalam. Itu hanya jasmani saja. Ya rasa sakit sebentar sudah sembuh, ya udah. Tapi kalau dia benar-benar bertobat, minta ampun, berserah diri kepada Tuhan, nah itu bukan karena sunat tadi, tapi karena hatinya sudah bertobat. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Titus pasal yang pertama ayat yang ke-10, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib. Nah, hidup tidak tertib, saudaraku, ini siapa? Saya baca. Di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Jadi kalau cuma sunat yang begitu, bisa brutal, saudaraku, tidak tertib. Dengan omongan yang sia-sia. Ini gampang sekali. Gila, ini masuk neraka kamu. Apa saja bisa dikatakan. Tapi kalau sudah meninggalkan kehidupan yang lama, ada kasih, saudaraku, dan cara praktek hidupnya itu selalu untuk membangkitkan, menghidupkan. Ini dikehendaki Tuhan bagi kita, dan untuk penyembahan yang benar, dari situlah kita menyembah Tuhan. Saat ini kita akan menyembah Tuhan yang sudah mengalami sunat hati, saudaraku, meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, baru kita bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Inilah penyembah yang siap menyongsong hari kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati kita, kita mau datang menyembah Tuhan.